Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CGTV. Oke guys, apa kabar kalian? Semoga kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan buat teman-teman TKI yang bekerja di Malaysia, semoga dijauhkan dari segala mara bahaya dan mendapatkan rezeki yang melimpah, amin. Oke guys, seperti janjiku kemarin, aku membuat satu uploadan. Di situ aku screenshot komen dari netizen Malaysia. Dia memberikan satu link dan dia komen seperti ini: jangan dihapus, bahas kalau ada nyali. Jadi di situ aku klik video tersebut, link tersebut aku klik, dan ternyata oke, sebelum lanjut ke infonya, sebelum lanjut ke bahasannya, aku ucapkan selamat datang yang baru bergabung, dan selamat datang juga yang baru klik video ini, yang baru menemukan channel ini. Aku ucapkan selamat datang. Dan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini guys. Dan buat kalian sudah support, sudah mendukung channel ini, aku ucapkan ribuan terima kasih karena sudah mendukung channel ini sampai saat ini dan yang akan datang. Oke, link tersebut aku klik, ternyata channelnya penjilat guys. Channelnya penjilat yang mereaksi satu video mengenai masalah IQ orang Indonesia. Jadi di video tersebut orang Indonesia juga, konten kreator juga dari Indonesia yang mengatakan IQ orang Indonesia itu 78 poin sekian, seperti gorila. Jadi sebelum aku ngebahas masalah IQ orang Indonesia, aku ingatkan lagi kepada kalian keherananku, ketidakpahamanku, karena video-video seperti inilah yang makanan enak, makanan empuk bagi penjilat-penjilat yang ada di Malaysia ataupun TKI Malaysia. Jadi mereka suka sekali mereaksi video-video yang memojokkan Indonesia, menjatuhkan Indonesia, memburuk-burukan Indonesia. Jadi aku sendiri tidak paham kenapa para penjilat ini seperti ini. Aku nggak tahu mereka memang ataupun sengaja ataupun mencari aman karena ingin didukung orang Malaysia, disukai orang Malaysia, netizen Malaysia. Karena di situ netizen Malaysia yang nggak punya otak, yang nggak punya akal pun banyak yang komen. Situ komen-komen tuh memang betul bang, betul sekali bang, Indon koyak lah, Konoha koyak lah, memang IQ bla bla bla. Jadi netizen Malaysia ini pun suka sekali dengan konten kreator penjilat-penjilat seperti geng-geng mereka ini guys. Dan aku sekali lagi mengatakan, aku takutkan guys, keluarga mereka di sisi lain mereka selalu membuat satu video memburuk-burukan Indonesia, menjelek-jelekan Indonesia, tapi di sisi lain keluarga mereka berada di Indonesia, mencari makan di Indonesia, mencari rezeki di Indonesia, bahkan mendapatkan bantuan BLT sembako dari pemerintah Indonesia. Jadi mereka tidak punya malu, mereka tidak punya akal pikiran yang jernih, sehingga selalu membuat gaduh, membuat konten-konten yang selalu memojokkan Indonesia, negara mereka guys. Oke, sekarang kita bahas masalah IQ. Dari segi asumsi, mereka selalu mengatakan IQ 78 lebih tinggi daripada orang Malaysia. Orang Indonesia itu IQ-nya rendah dan lain karena bodoh bla bla bla. Itulah yang selalu berada di ujung lidah netizen Malaysia ataupun orang Malaysia yang selalu sentimen dengan Indonesia. Jadi aku tanya kepada kalian, orang Malaysia, netizen Malaysia, dari segi apa IQ orang Indonesia itu lebih rendah dibandingkan dengan orang Malaysia? Dari segi apa? Karena banyak sekali video-video juga, kalau aku mau mereaksi video yang memojokkan Malaysia, menjatuhkan Malaysia, itu pun orang Malaysia sendiri. Begitu juga dengan orang Indonesia yang kadang-kadang tidak punya akal dari segi sentimen pemerintah, ketidakpuasan mereka dengan pemerintah, sehingga ataupun nggak tahu kecewa tentang apa, sehingga mereka selalu membuat konten-konten yang memojokkan, memburuk-burukannya negaranya sendiri guys. Jadi dari segi IQ, dari segi pemikiran, dari segi mindah apa yang mereka selalu bilang IQ orang Indonesia itu lebih rendah dibandingkan dengan orang Malaysia. Kau bayangkan, ini ada satu video, tapi aku nggak mau menayangkan video, aku nggak mau mereaksi karena para penjilat-penjilat ini selalu berasumsi, selalu menjadikan tameng dengan video orang. Mereka hanya berani mereaksi video orang tanpa ada keberanian untuk membuat satu statement, membuat satu konten tanpa harus mereaksi video orang. Karena mereka hanya bisa berlindung dengan video-video orang. Bila ada masalah, kalau ada masalah, mereka senang saja jawab, saya hanya mereaksi video E, saya hanya mereaksi video B. Itulah kepengecutan, mereka sangat-sangat pengecut karena tidak berani membuat satu statement kalau negaranya itu seperti A, B, C, D. Jadi inilah
memang para penjilat-penjilat ini sangat-sangat pengecut. Aku selalu menantang kepada mereka, buatlah satu konten seperti aku, konten kreator yang membuat satu pandangan, memberikan satu ide ataupun ide sendiri untuk membuat satu statement, bukan hanya karena mereaksi video orang dan video orang kemudian diolah, kemudian membuat satu narasi yang sangat-sangat menyesatkan dan melukai hati para subscriber, khususnya orang Indonesia itu sendiri, guys. Jadi mereka pengecut, mereka tidak punya adab, mereka memang pengkhianat dan perlu dilawan. Dan ingat, aku akan terus melawan mereka, guys. Oke, kita kembali kepada IQ, guys. Kau boleh bayangkan, setakat orang Indonesia menjadi pekerja asing yang ada di Malaysia, mereka hanya kuli. Ingat, mereka hanya kuli, tapi mereka bisa membuat bangunan, membuka drawing di semua proyek-proyek mereka. Kebanyakan orang Indonesia yang bekerja di sana bermacam-macam pekerjaan, dari kilang bangunan dan membuat kilang seperti di tempatku kerja, membuat satu mesin yang membuka drawing, yang membuat semua itu adalah orang Indonesia ataupun warga asing, membuat bangunan-bangunan tinggi. Kalau mereka ber-IQ 78 poin sekian, mereka tidak akan bisa membuat bangunan, mereka akan kesulitan membuka drawing, mecah drawing, plan, mereka akan kesulitan. Itulah tanda, itulah bukti kalau orang Indonesia IQ-nya itu lebih tinggi daripada mereka, guys. Dan mereka selalu mengatakan IQ 78 karena memang orang Indonesia itu sendiri yang mengatakan. Tapi mereka yang mengatakan konten kreator tersebut adalah tidak ada bukti, tidak ada fakta head to head yang valid, perbandingan antar ataupun debat ataupun gimana, mereka tidak bisa membuktikan seperti itu. Mereka hanya berasumsi. Dan yang aku herankan, YouTuber Indonesia, TikToker Indonesia selalu menjadikan isu-isu sepertinya dalam makanan mereka. Dan yang anehnya, netizen Malaysia sendiri suka dengan konten-konten seperti ini. Kalian selalu menganggap Indonesia miskin tanpa harus datang ke Indonesia itu sendiri. Aku nggak mau menunjukkan video karena aku hanya ingin menunjukkan kepada penjilat-penjilat ini gimana sih caranya membuat konten, caranya gimana sih membuat satu pemikiran, ide, biar apa yang mereka katakan itu bisa dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kalau mereka tuh pandai, mereka tuh pinter, nggak hanya bergantung dengan narasi orang, video orang. Jadi kelebihan mereka hanya meniru, mereaksi video orang, tidak bisa punya pikiran yang asli, pendapat ataupun asli statement mereka sendiri, hasil karya pemikiran mereka sendiri, tidak punya kemampuan, tidak punya kelebihan seperti itu. Mereka hanya berlindung di video orang. Itulah pengecut. Mereka ini adalah pengecut. Dan ingat, untuk para penjilat ringgit, penjilat yang hanya ingin mencari aman di Malaysia, suatu saat kalian akan balik ke Indonesia, menetap di Indonesia, bahkan akan mati di Indonesia. Dan ingat, keluarga kalian ada di Indonesia, mencari makan di Indonesia, mencari perlindungan di Indonesia. Jangan selalu memburu-burukan negara kamu sendiri, hanya ingin dibanggakan, disukai, di like, di komen, dilihat video kamu untuk orang Malaysia. Ingat itu pesanku. Jadi jangan sekali-kali kalian meneruskan hal seperti ini. Orang Malaysia selalu suka dengan konten kreator yang seperti geng-geng penjilat seperti ini. Ingat, dari segi mana IQ, aku tadi sudah memberikan satu contoh yang sangat-sangat simpel, yang sangat-sangat mudah. Warga asing yang ada di Malaysia, yang bekerja di Malaysia, kalau mereka IQ-nya rendah, mereka tidak akan bisa membuat satu bangunan tinggi, pecah drawing, planning, semua tidak akan bisa. Mereka hanya helper. Jadi untuk netizen Malaysia, jangan hanya duduk dalam office, jangan hanya duduk di rumah, masuklah ke tapak binaan, masuklah ke kilang-kilang yang ada di Malaysia. Kalian akan paham, warga asing yang mendominasi di dalam site kontrak, project yang ada di Malaysia ataupun di perkilangan, warga asing yang mendominasi bekerja itu warga asing. Jadi tolong komen untuk orang Malaysia, dari segi IQ mana. Aku sudah memberikan satu contoh, masalah kepandaian pemikiran pekerja asing. Mereka hanya kulit tapi bisa membuat satu bangunan, cara-caranya itu skill itu seperti apa. Orang IQ bukan berhadapan di laptop, bukan berhadapan di office, bukan. Orang Indonesia itu banyak melambak orang Indonesia duduk di dalam office. Indonesia lebih besar, Indonesia lebih banyak penduduk.
sebanyak-banyak orang Malaysia pandai IQ hitungi, lebih banyak orang Indonesia dari segi jumlah penduduk. Jadi kamu jangan meremehkan, kamu jangan mengatakan IQ. Buktikan dari segi apa, itu saja. Oke guys, semoga bermanfaat dan terus stay tune di channel ini karena aku akan terus menggasak mereka yang selalu merendahkan Indonesia. Oke, akhir kalam, assalamualaikum, salam terot.